Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kurnia, taufik dan hidayatnya lah. Maka pada malam ini insya Allah kita bisa berkumpul di Masjid Jamiatul Khair ini dan rencana akan membicarakan suatu topik, yaitu setan diam atau setan bisu. Dan ternyata dalam Al-Quran sudah ada disinggung, yaitu surat kalau tidak salah At-Taubah ayat 71 dan Ali Imran 104. Dan untuk jelasnya mari kita dengarkan tausiah dari narasumber utama kita, Pak Nur. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dalam diskusi kita ini topiknya setan diam. Jadi ada dua kata di sini, setan dan diam. Setan itu adalah berasal dari sifat jahat. Jadi kalau setan berarti suatu yang jahat, yang mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada keburukan. Ya, itu setan. Dan diam adalah satu sikap yang pasif, tidak merespon. Setan itu merupakan sifat yang melengket atau melekat pada makhluk. Jadi kalau jin itu sebagai penggoda, maka dia adalah setan jin atau jin setan. Jin setan ya, kata bendanya dulu, jin setan. Kalau disifati oleh manusia sifat jahat, sifat mengajak kepada keburukan, berarti setan manusia atau manusia setan. Ya. Binatang bisa juga disebut setan kalau dia mengganggu. Ya, ini setan dia itu ya. Jadi sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang buruk itu setan. Nah, kita mendiskusikan tentang bagaimana sikap seseorang yang melihat suatu kesalahan, kemungkaran, dan dia memiliki kekuatan untuk mencegah atau menegur atau mengoreksi, lantas dia tidak berbuat. Dia lebih memilih menjadi setan diam, artinya pasif gitu ya. Karena ada pertimbangan, mungkin tenggang rasa, takut yang diperingati, marah ya. Jadi itu pertimbangannya. Di masjid ini sendiri ada beberapa kali terjadi yang ditegur itu tidak menerima baik ya. Itu. Ada juga yang berterima kasih. Ya, jadi mungkin ya kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita. Gitu. Sementara dalam Al-Quran pada sebagaimana disebut oleh moderator tadi bahwa pada ayat 104 Al-Imran di situ ada wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kamu yang menyeru ya pada kebenaran, mencegah pada mungkar. Ya. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Ya, hanya ini memang diambil oleh beberapa organisasi berkelompok. Tapi bisa juga seorang individu yang dimana dia bisa memungkinkan untuk menegur atau mengoreksi tapi dia tidak lakukan. Di saat itu dia lakukan berarti mengingkari anjuran ini.
Ya, berarti harusnya kita mencegah pada munkar. Kemudian pada surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minati, jadi laki-laki dan perempuan yang beriman, ba'dhum awliya ba'd, mereka saling membela, saling menolong. Ya'muruna bil ma'rufi, menganjurkan pada yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah terhadap kemungkaran. Memang biasanya itu mengajak kepada kebaikan lebih mudah daripada mencegah kemungkaran, ya. Sementara hadis Rasulullah Muhammad SAW, di situ dia nyatakan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu, sedangkan orang yang berucap dengan kebatilan adalah setan yang berbicara. Jadi ini diriwayatkan oleh penjelasan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya. Kemudian ada juga hadis lain, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, berarti ada kekuatan. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya menegur. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya saja berdoa atau menyatakan ketidaksetujuannya. Tapi ada catatan, dan itulah selemah-lemah iman. Ya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan tentu saja saya tidak akan mengambil kesimpulan karena kita akan berdiskusi sesuai pengalaman kita. Barangkali kita pernah melakukan dan ada yang menerima baik, tapi mungkin ada pula pengalaman yang buruk. Tetapi berarti saat itu Anda sudah bertindak. Nah, adapun resikonya memang setiap tindakan itu, apalagi menegur itu memang akan ada risikonya, ya. Tapi kalau mau banyak yang memilih diam saja supaya aman. Ya baik, itu saja untuk pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berdiskusi tentang setan bisu atau setan diam, ya. Jadi ada dua kata di sini, ada kata setan, ada juga diam atau bisu. Kalau kata setan diam itu namanya setan aksor, ya, setan aksor. Yang setan yang melekat pada manusia. Jadi ada juga setan kan pada jin, tapi ini yang melekat pada manusia. Setan sebenarnya ini berkali-kali Allah memperingatkan kepada manusia agar kita tidak mengikutinya, ya. Salah satu ayatnya itu ada di surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah telah saya peringatkan kepadamu hai anak cucu Adam bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, itu jelas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita, bahwa Allah itu telah memberi kode, memberi peringatan-peringatan, tinggal kita bisa menganalisis bagaimana hal tersebut kita bisa laksanakan. Memang kemungkaran di bumi ini senantiasa melekat juga, ya. Selama ada manusia, kemungkaran juga ada. Oleh karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan Alkitab Al-Qur'an itu. Nah, sehingga kita secara terus-menerus belajar terus. Ketika kita sholat, kita selalu berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu yang kita kehendaki. Jalan apa itu? Itu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, bukan jalannya. Tadi Ustaz Nur telah mengatakan bahwa kita usahakan untuk bisa menyampaikan dengan kekuatan kita, ya. Kalau kita tidak bisa dengan gerakan, perilaku, ya dengan apa istilah tadi, dengan hati, ya. Dan itulah selemah-lemah iman, ya. Jadi sebaiknya sebenarnya kita tidak diam, karena
perilaku. Ada 3 macam itu sebenarnya kalau kita bicara soal kemungkaran. Ada orang yang melaksanakan kemungkaran. Nah, itu sudah jelas-jelas bahwa dia orangnya setan berbicara, ya, melaksanakan kemungkaran. Nah, ada juga orang yang kedua ini dia cegah. Dia menyampaikan bahwa jangan lakukan itu. Ini bertentangan dengan ajaran Islam misalnya kan. Nah, dia menyampaikan dengan kekuatannya kalau dia bisa. Nah, yang terakhir itu dengan hatinya. Dan yang terakhir orang yang diam ini memang masa bodoh. Urusannya dia tahu dia punya urusan. Nah, inilah. Jangan sama sekali kita mengikuti golongan ketiga ini yang diam. Ya, karena ini sangat berbahaya. Apalagi di era sekarang ini, era digital, banyak sekali peluang orang untuk membuat kemungkaran. Apakah mencela orang ataupun memfitnah orang ataupun apa saja yang bisa dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Nah, kalau dia celaka dirinya sendiri ya dia dapat hukumannya kan. Tetapi gara-gara dia punya perbuatan mencelakakan orang, ini yang paling bahaya. Nah, itulah mungkin sebagai gambaran betapa syaitan ini betul-betul bisa kita melawannya, ya. Kita harus bisa melawannya. Nah, itulah sebabnya juga banyak hal yang senantiasa diajarkan oleh agama kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah, mengingat kematian, ya, agar supaya kita bisa terhindar dari godaan-godaan setan itu. Karena memang peluang-peluang untuk menggoda setan itu banyak sekali. Setiap langkah kita ada situ setan bisa menggodanya kita. Itulah sebabnya Allah menegaskan di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, itu kecuali orang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini yang senantiasa tergoda oleh setan, inilah orang yang bisa merugi, ya. Lalu lebih jelaskan lagi Allah, siapa orang yang beriman itu? Ya, orang-orang yang melaksanakan amalan soleh. Siapa lagi? Orang yang menyebarluaskan atau mengetok-tularkan atau saling berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Nah, inilah yang perlu kita ketok-tularkan, dan salah satu caranya adalah dengan diskusi seperti ini bisa kita menyampaikan kebenaran dan bisa kita menganjurkan untuk tidak mengikuti kebatilan itu. Itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Topiknya adalah setan diam atau bisu. Jujur saja, saya baru pertama kali ini juga mendengar istilah ini, setan diam. Biasanya kan orang kalau dalam bahasa Inggris silent is gold, ya biasa juga begitu. Tapi kali ini setan diam itu mungkin konotasinya dari kata setan saja itu sudah jelek sebenarnya. Diartikan barangkali akan hal-hal yang dianggap tidak baik lah, ya. Kemudian ternyata seperti yang dikatakan tadi Ustaz narasumber, memang sudah diatur dalam hadis maupun Al-Quran dalam Ali Imran ayat 104 dan At-Taubah ayat 71. Mungkin juga biasa kan diungkapkan bahwa katakanlah sesuatu yang benar meskipun pahit. Apakah itu ayat atau hadis, saya juga belum tahu. Ya, gitu. Kemudian persoalannya sekarang, Pak, banyak orang yang memilih diam itu karena mungkin persoalannya, ya, dia pikir itu bukan urusan saya, atau mungkin seperti kita bilang tadi, mungkin karena tidak usah saya urus, nanti mereka tersinggung dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang membuat mereka lebih banyak diam. Ada juga saya baca dia bilang pada zaman apa itu Rasulullah juga memang hal ini, Pak. Ada Abu Ali katanya hal-hal yang seperti ini memang terjadi. Kalau suara yang terbanyak katanya biar salah, kalau banyak suaranya itu dianggap benar.
Biar satu orang, kalau satu orang benar tapi yang banyak suaranya salah, itulah yang kalah yang benar. Dan inilah mungkin sering terjadi dalam lingkungan kita. Meskipun salah, kalau bersuara banyak dikira benar. Tapi yang benar karena satu orang yang mengatakan dia tidak menjadi setan bisu, itu yang kalah selama ini. Tapi kalau keyakinan berjalan, tidak akan mundur kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari tema kita pada malam ini berdasarkan dengan beberapa surah yang ditampilkan, saya tertarik dengan apa yang tertera di dalam surah Ali Imran ayat 104. Kurang lebih bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus ditambah endingnya wa ulaika humul muflihun. Ini ayat merupakan perintah. Hendaklah ada di antara kita, golongan di antara kita yang tampil mencegah kemungkaran, menganjurkan kepada kebaikan. Nah, seperti tadi yang telah dikemukakan oleh Pak Andi Herman. Tetapi ini penuh dengan tantangan. Karena di sini ada kepentingan. Nah, tetapi di ending ayat itu mengatakan wa ulaika hum muflihun. Demikian itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau orang-orang beruntung di mata Allah, berarti tak ternilaikan itu. Mungkin bukan 100 miliar apa lain, tapi kalau Allah yang memberi kata beruntung berarti luar biasa itu. Nah, tetapi ayat ini memang risikonya, dan ini kewajiban. Karena perintah wal takum, hendaklah itu. Jadi stresinya memang harus ada di antara kita. Jangan melihat-lihat kemungkaran itu, karena kita tergolong dengan topiknya setan diam. Dikatakan setan diam. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang mana dikatakan setan itu terdiri dari jin dan manusia. Ada jin yang bersifat setan, ada manusia bersifat setan. Nah, saya kira itu saya tambahan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi ini ada peringatan yang cukup keras, yaitu di surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu diawali. Jadi surah ini diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Dan di endingnya, di akhir ayat ini, wa yamna'unal ma'un, yang menahan bantuannya. Ma'un ini sesuatu nikmat yang dimiliki. Dia berupa harta, dia juga berupa kekuatan, bisa juga berupa ilmu. Nah, di saat melihat sesuatu yang salah, lantas diam, mendustakan agama. Di saat itu dia mampu, lantas dia diam. Nah ini, tahukah kamu yang mendustakan agama? Ada beberapa. Yang terakhir, yang menahan bantuannya. Ini pengalaman ini, saya 2 kali melakukan ini di sini, tempat ini. Yang pertama itu ada orang yang salat pakai jeans dan lantas pakai baju kos. Rupanya ketika dia ruku ini terangkat ini dan kelihatan bagian belakangnya ini. Ini kan sudah aurat itu. Itu waktu masih ada Pak Sudirman, almarhum. Pak Sudirman kelihatan cukup berani dia. Tapi kami sampaikan baik-baik. Dan rupanya itu dia terima. Karena dia tidak pakai baju dalam. Dan itu saya tegur karena saya pas di belakangnya. Yang kedua kalinya itu kita sudah
berada di saf ini, saf kanan, ada yang masuk anak muda. Dia pergi di tengah-tengah, dia lempar kuncinya. Allahu Akbar, sendiri dia. Saya tegur dia. Selesai, Ananda, sudah ada, memang afdalnya itu di tengah, tapi karena sudah ada saf di situ, sebaiknya kita bergabung. Sudah ada, memang afdalnya itu di tengah, tapi karena sudah ada saf di situ, sebaiknya kita bergabung. Tapi dia tetap ngotot. Akhirnya datang Pak Ilyas menengahi. Pak Ilyas bilang, Ustaz kan hanya menyampaikan. Rupanya kata-kata Ustaz ini cukup kuat, mempengaruhi dia. Dia sudah berubah, dia punya yang mulanya agak marah, rupanya dia tahu. Jadi rupanya kata-kata Ustaz itu, meskipun sebenarnya yang dimaksud itu belum juga Ustaz sebenarnya, tapi dia panggil Ustaz, rupanya mempengaruhi dia. Artinya ada rasa percaya timbul, yakin dia. Nah itu pengalaman. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini sekedar pengalaman. Nanti kita edit lagi apakah bisa dimasukkan atau tidak. Terima kasih atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi saudara-saudara kita. Kita sudah tidak diam. Insya Allah kita tidak termasuk setan diam. Karena kita sudah berbicara, menyampaikan melalui media. Akhir kalam, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.